Siapa yang tak kenal dengan tokoh jurnalis muda Tintin dan anjing peliharaannya yang setia bernama Milo atau sering juga disebut Snowy. Perjuangan Tintin dalam memecahkan berbagai kasus telah membawanya ke petualangan seru menjelajah ke berbagai belahan dunia dan membuatnya terkenal hingga saat ini. Dan bagusnya dari komik Tintin adalah, tanpa kita sadari, Tintin telah mengajarkan kita berbagai hal baru dan menarik tentang sejarah berbagai negara yang telah dikunjunginya. Seperti yang kita ketahui, Tintin adalah seorang tokoh fiktif dalam komik serial petualangan Tintin yang diciptakan oleh seorang kartunis asal Belgia, George Remy, atau yang lebih dikenal dengan nama Hergé. Sejak dirilis pada tahun 1929, nama Tintin telah berubah menjadi sosok yang cukup fenomenal. Dalam film besutan Steven Spielberg, The Adventures of Tintin: A Secret of Unicorn yang dirilis pada tahun 2011, kisah petualangan Tintin tetap mendapatkan respon positif dari generasi masa kini. Bahkan film ini menjadi salah satu film keluaran Nickelodeon dengan pendapatan paling tertinggi. Tidak hanya itu, apresiasi terhadap Tintin juga ditunjukkan oleh para pecinta komik Tintin. Salah satu cover komik Tintin yang dibuat pada tahun 1932 dan merupakan hasil gambar tangan asli sang ilustrator Hergé laku terjual hingga 1,6 juta dolar atau sekitar 16 miliar rupiah dalam satu lelang di Paris. Tidak hanya itu, komik edisi khusus Explorers on the Moon ini ditandatangani oleh Hergé dan juga 6 astronot yang ikut dalam perjalanan ke bulan, salah satunya Neil Armstrong, laku terjual seharga 100.000 euro atau sekitar 1,1 miliar rupiah lebih. Dan pemirsa, langsung saja kita simak beberapa fakta menarik seputar Tintin yang komiknya telah terbit hampir lebih dari 70 bahasa dan terjual lebih dari 200 juta kopi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hello, Captain. Did you have a nice day? Marvelous, thanks. Tintin untuk pertama kalinya muncul di sebuah surat kabar Prancis Le Petit Cinquim pada 10 Januari 1929 dalam lembar sisipan khusus untuk anak-anak. Awalnya Hergé, sang pencipta karakter Tintin, membuat Tintin sebagai tokoh pandu atau seperti pramuka yang lucu bernama Totor. Totor pun muncul dalam majalah kepanduan Le Boy Scout Belgia dengan judul The Adventures of Totor, Leader of the Cockhaver Patrol pada tahun 1926 hingga 1929. Namun akhirnya Hergé merubah Totor menjadi Tintin, seorang wartawan muda yang selalu terlibat dalam berbagai kasus yang membahayakan dirinya. Banyak yang menduga nama Tintin diambil oleh Hergé dari nama tokoh dalam salah satu karya penulis idola Hergé, Benjamin Rabier, yaitu Tintin Lutin yang dirilis pada tahun 1987. Dalam komiknya, Hergé menggambarkan tokoh Tintin sebagai seorang anak muda yang memiliki kecerdasan dan imajinasi yang sangat tinggi, serta mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing, mampu menunggang kuda, mengendarai mobil, sepeda, motor, tank, bahkan menerbangkan helikopter dan pesawat terbang. Tintin memang sosok yang sempurna, karena selain cerdas, Tintin juga digambarkan memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, sehingga mampu mengalahkan lawannya yang terkadang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari Tintin. Namun di balik kesempurnaan fisiknya, Tintin digambarkan sebagai sosok yang sangat mandiri karena tidak memiliki keluarga. Dalam hidupnya, Tintin hanya dikelilingi oleh anjing setianya dan juga sahabat-sahabat terdekatnya, Kapten Haddock dan Profesor Lackmus, yang selalu membantunya dikala dirinya mengalami kesusahan. Tintin memang bukan wartawan biasa, karena sifat ingin tahunya sangat tinggi. Tintin selalu saja mencari tahu sendiri beberapa kasus misterius yang melibatkan dirinya. Seperti diceritakan dalam seri Tintin di Kongo, di mana Tintin yang saat itu sedang dalam tugas peliputan di Kongo justru harus berhadapan dengan kawanan kriminal mafia pimpinan Al Capone yang ingin memperdagangkan intan secara ilegal. Dan tentu saja Tintin dengan sukses menyelesaikan kasus tersebut. Sedangkan dalam kisah petualangan Tintin yang ke-13 berjudul 7 Bola Kristal, diceritakan Tintin dan kawan-kawannya harus terlibat sebuah kasus misterius, di mana 7 ilmuwan yang menemukan sebuah mumi Raja Inka dari Pruyang bernama Raspar Kapak mengalami sakit keras dan kesurupan sejak menemukan mumi tersebut. Dan setiap para ilmuwan tersebut jatuh sakit, selalu ditemukan serpihan-serpihan bola kristal di dekat mereka. Dan bukan Tintin namanya jika tidak dapat memecahkan kasus misterius tersebut. Kasus misterius juga pernah dipecahkan oleh Tintin saat dirinya berada di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Penerbangan 714 ke Sydney, diceritakan Tintin dan kawan-kawannya yang sedang dalam perjalanan dari Eropa ke Australia mendarat di Jakarta untuk transit dan berpindah pesawat. Namun saat pesawat mereka dibajak dan dipaksa mendarat di sebuah pulau terpencil di daerah Indonesia Timur, secara tidak sengaja mereka pun terlibat petualangan luar biasa karena bertemu dengan UFO serta makhluk luar angkasa. Selain Tintin dan
Selain Milo, beberapa tokoh lain menjadi karakter yang juga sangat penting dalam mendukung cerita petualangan Tintin. Salah satunya adalah tokoh Kapten Archibald Haddock atau yang lebih dikenal sebagai Kapten Haddock. Sahabat karib Tintin ini adalah seorang kapten kapal dan mulai diperkenalkan dalam cerita Kepiting Bercapit Emas. Sang kapten digambarkan memiliki ketergantungan terhadap alkohol yang membuat emosinya terkadang tidak stabil. Walaupun sering marah, namun Tintin mampu merubah sang kapten dan menjadikannya seseorang yang lebih baik. Teman Tintin lainnya adalah Profesor Lionel Lackmus atau di Indonesia lebih dikenal sebagai sebutan Profesor Lackmus. Dengan rambut sedikit botak, janggut panjang dan juga kacamata yang selalu bertengger di wajahnya, digambarkan sebagai sosok yang selalu bingung dan memiliki kurang pendengaran. Namun benda-benda ciptaannya mampu menyelamatkan Tintin dari kasus yang membelitnya. Salah satu karakter yang cukup kuat dalam serial petualangan Tintin adalah duo detektif kembar bernama Dupont dan Dupont atau yang lebih dikenal dengan nama Thomson dan Thompson. Kedua detektif ini memang dibuat sangat mirip, yang membedakannya hanyalah bentuk kumis mereka. Kehadiran Thomson dan Thompson menjadi penyegar dalam cerita Tintin. Karena mereka diceritakan terjangkit penyakit spoonerism atau penyakit yang dapat memutarbalikkan huruf dalam kata-kata di dalam suatu kalimat, sehingga terkadang mereka menciptakan arti baru yang sangat aneh. Popularan karakter Tintin dalam komiknya ternyata membuat sosok Tintin banyak diadaptasi menjadi berbagai macam karya seperti film animasi. Bahkan sang penulis Hearst turut terjun langsung dalam pembuatan film animasinya. Beberapa judul film animasi berhasil diadaptasi dari kisah petualangan Tintin, di antaranya Kepiting Bercapit Emas pada tahun 1947, Tintin dan Kuil Matahari pada tahun 1969, dan masih banyak lagi judul lainnya. Sedangkan untuk serial televisi, Tintin berhasil menemani para penggemarnya di layar kaca sejak tahun 1958 hingga 1962 dengan judul Hergé Adventures of Tintin dan juga Petualangan Tintin pada tahun 1991 hingga 1992. Bahkan sutradara handal Steven Spielberg turut serta untuk mengembangkan petualangan Tintin dalam versi layar lebarnya. Bersama dengan Peter Jackson dan juga penulis skenario kenamaan Steven Moffat, Edgar Wright, dan juga Joe Cornish, film The Adventures of Tintin The Secret of Unicorn mengadaptasi 3 cerita Tintin, yaitu Kepiting Bercapit Emas, Rahasia Kapal Unicorn, dan Harta Karun Raka Merah. Jamie Bell, Andy Serkis, Nick Frost, dan Simon Pegg pun dipilih Spielberg untuk turut berperan dalam film besutannya tersebut. Dan tentu saja hasilnya sangat memukau karena film ini berhasil menyabet Best Animated Feature Film di Golden Globe Awards ke-69 dan masuk dalam nominasi Best Original Score serta 6 nominasi Saturn Awards, diantaranya untuk Best Animated Film, Best Director, dan juga Best Music. Setelah sukses dengan film The Adventures of Tintin The Secret of Unicorn, Steven Spielberg tampaknya sudah jatuh cinta dengan tokoh Tintin. Spielberg pun sempat mengungkapkan jika sequel film Tintin akan segera dibuat pada tahun 2015 mendatang. Sempat lain menyebutkan jika film sequel Tintin ini nantinya akan mengambil dari salah satu cerita Tintin yang menjadi favorit Peter Jackson, yaitu The Seven Crystal Balls, Prisoners of the Sun, The Black Island, dan The Calculus Affair. Kira-kira cerita mana ya yang akan dipilih Peter Jackson? Mari kita tunggu saja aksi Tintin dalam film terbarunya nanti. Oh! Captain! Oh, you're doing fine! Masyarakat Indonesia patut berbangga hati karena salah satu putra bangsanya telah dapat menunjukkan prestasinya di kancah dunia perfilman Hollywood. Adalah Rini Sugianto, seorang animator muda asal Indonesia yang telah menjadi bagian dari film animasi The Adventures of Tintin. Bahkan peran Rini dalam film besutan sutradara handal Steven Spielberg ini bisa dibilang sangat penting karena ini mengerjakan hampir 70 shot animasi dari film adaptasi komik tersebut. Kecintaan Rini terhadap tokoh Tintin dan anjing kesayangannya membuatnya rela untuk meninggalkan pekerjaannya dan kehidupannya di Amerika Serikat dan pindah ke Selandia Baru. Saat itu Rini yang lulusan S2 dari Academy of Arts di San Francisco, California, mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan Weta Digital yang menangani proyek film Tintin. Karena merasa tertantang dan ingin bekerja dengan sutradara Hollywood ternama sekelas Steven Spielberg, Rini pun meninggalkan pekerjaannya. Setelah sukses menggarap film The Adventures of Tintin, Rini pun didapuk untuk mengerjakan film besar Hollywood lainnya, yaitu The Avengers. Wow, sungguh prestasi luar biasa yang berhasil ditorehkan oleh Rini. Dan tentunya hal ini tidak hanya membuat bangga kedua orang tuanya, namun juga warga masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa fakta menarik seputar Tintin. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda.